kita budaya Andi. Tapi ini akan masih sebuah perguruan tinggi negeri bergengsi di Jakarta. Beliau dulunya anti, yang anti dengan MLM, menolak dengan MLM. Tetapi beliau tidak anti dengan uang saja. Kita panggil terakhir yang luar biasa, masih sangat muda. Beliau masuknya. Itu Jakarta. Leader TV. Sebelumnya saya sampaikan dulu apa kabar? Media Sejahtera, yes. Baik, bapak-bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan alasan kedua dari PT Melia Sejahtera. Ketika kita mau berbisnis, itu pasti ada alat yang harus dibisniskan, gitu ya. Kalau di PT Melia Sejahtera ini, alatnya adalah produk, dan produknya itu cuma dua, ada propolis sama media. Next. Nah, ketika kita bekerja di PT Melia Sejahtera, produknya adalah produk yang sudah tepat. PT Melia Sejahtera memiliki hanya dua produk alami, tidak menyebabkan efek samping, yaitu propolis dan melia biang yang telah teruji selama bertahun-tahun. Propolis dan melia biang memiliki reaksi yang sangat cepat, yang mampu membantu penyembuhan berbagai macam penyakit, khususnya yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, serta mampu meningkatkan stamina tubuh yang lebih baik dan membuat lebih awet muda. Seperti yang kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, bahwa kebanyakan penyakit yang diderita oleh manusia itu tuh disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Yang ketiga, propolis dan melia biang diproduksi dengan proses yang berkualitas tinggi, higienis, serta dengan standar GMP, yaitu Good Manufacturing Practice. Itu yang mengeluarkan adalah badan dunia, yaitu WHO. Kualitas, kecepatan reaksi, serta kegunaan produk Melia Sejahtera sangat mendukung kesuksesan Melia. Nah, produk. Dari produknya solusi kesehatan bagi Anda. Dari PT Melia Sejahtera ini menawarkan produk sebagai solusi kesehatan. Nah, yang pertama yaitu menjaga dan memulihkan kesehatan Anda. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, meningkatkan metabolisme tubuh dan membuat Anda kelihatan awet muda. Nah, yang pertama ada propolis. Nah, propolis ini terbuat dari getah dari daun-daun muda, terutama dari daun poplar yang dikumpulkan oleh lebah, lalu dicampur dengan air liurnya dan dilumuri di bagian dalam sarang lebah. Next. Nah, propolis ini digunakan untuk menambal sarang lebah agar steril, bersih dari kuman, dari serangan virus, bakteri, dan jamur. Kandungan dari propolis yaitu ada yang pertama bioflavonoid, yang berfungsi untuk memulihkan sistem kapilaris serta memperbaiki kelambuhan dan kebocoran saluran darah. Satu tetes propolis setara dengan 500 buah jeruk. Kandungan dari propolis adalah protein, yaitu dengan 16 jenis asam amino, mineral-mineral, serta vitamin-vitamin. Jadi sangat luar biasa sekali kandungan dari propolis. Next. Nah, beberapa kesaksian dari propolis. Yang pertama, bagi umat muslim ya, terutama sebenarnya dari kesaksiannya dari berbagai kitab itu ada, tapi yang paling jelas di Al-Quran ada di surat An-Nahl ayat 69 yang bunyinya, akan keluar dari perutnya lebah minuman beraneka warnanya, yaitu air liur, padanya ada obat bagi manusia. Terus yang kedua, kesaksian dari Roy Kupinsel yang menyatakan bahwa sarang lebah lebih steril dari ruang operasi rumah sakit. Mengkonsumsi propolis tidak ada efek samping. Jadi kita tahu bahwasanya di rumah sakit itu ruang operasinya sangat steril, gitu ya. Mau masuk aja harus lepas sendal segala macam, pokoknya harus steril. Dan luar biasanya propolis ini lebih steril daripada ruang operasi. Nah, yang ketiga ada uji kanker, yaitu dari Kolombia pada tahun 1991. Itu sel kanker aktif pada sel B
manusia dapat dicegah hingga 50% dengan 5 mg propolis. Dengan 5 mg propolis, jika ditingkatkan hingga 10 mg propolis, hingga 10 mg propolis, maka pertumbuhan sel kanker dapat dicegah. Sangat luar biasa Bapak Ibu, yang kita ketahui juga bahwa sel kanker kita, setiap manusia mempunyai sel kanker. Namun itu aktif atau enggak gitu kan. Nah, untuk pencegahan itu gunakan propolis itu sangat bagus gitu. Terus yang keempat dari Dr. Fang Chu itu menyatakan bahwa membantu pasien yang mengidap penyakit hiperlipidemia atau kandungan lemak dalam darah tinggi yang kita kenal itu adalah kolesterol, serta mampu mengobati penyakit jantung dengan mengkonsumsi secara teratur. Jadi konsumsinya teratur, jadi jangan hari ini konsumsi, besok enggak. Jadi itu nanti akan lama gitu ya. Next. Kemudian penggunaan propolis. Yang pertama detoksifikasi, yaitu pembuangan racun dalam tubuh. Kemudian yang kedua antibiotik alami, jadi tidak ada efek sampingnya. Tenang aja kalau minum nggak ada efek samping gitu, cuman adanya detoksifikasi. Terus yang ketiga meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh, antioksidan atau anti kanker. Dan yang kelima nutrisi yang sangat tinggi, ada berbagai macam vitamin di dalamnya. Next. Cara mengkonsumsi propolis. Nah, yang pertama yaitu diminum. Kalau untuk orang yang sehat, teteskan 3 sampai dengan 4 tetes dengan 1/4 gelas air. Kemudian lakukan 2 sampai dengan 3 kali sehari. Kemudian untuk orang yang sakit, itu teteskan propolis 5 sampai dengan 10 tetes dengan 1/4 gelas air, dilakukan 4 sampai dengan 7 kali dalam sehari. Kemudian kalau dioleskan di tubuh yang sakit, misalkan terkena benda tajam atau kegores atau luka bakar, itu bisa dioles. Terus yang ketiga, propolis sangat baik jika dicampur dengan madu, dan dicampurnya itu dengan madu yang asli ya Bu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi bukan madu yang udah campuran. Kalau udah yang campuran itu nggak bagus. Dan next. Nah, di sini propolis membantu penyembuhan. Yang pertama batuk, asma, bronkitis, sinusitis, flu, demam, sakit kepala, luka benda tajam, bengkak, infeksi kulit, telinga, gigi, gusi, jerawat bisul, infeksi vagina, herpes, penyakit kulit dan jamur, kanker, tumor, jantung, ginjal, hati, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah, asam urat, gangguan pencernaan. Masih banyak lagi yang bisa disembuhkan gitu kan, tapi nggak mungkin kalau bisa nanti nggak selesai gitu. Next. Nah, yang kedua adalah media biang. Nah, media biang ini merupakan ramuan alami yang berkhasiat untuk merangsang kelenjar pituitari agar menghasilkan atau memproduksi hormon pertumbuhan atau yang disebut dengan HGH atau Human Growth Hormone, sehingga dapat menunda proses penuaan manusia dan mengembalikan sistem metabolisme yang lebih baik dan meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi ini cocok banget gitu ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman. Mungkin kalau yang umurnya belum 21 tahun ke atas, belum gitu ya. Baik kalau misalkan pengen awet muda gitu. Tadi ada anti sakit dan yang ini awet muda. Next. Nah, kandungan media biang yang pertama adalah kolostrum, susu awal. Dan ini susu awalnya adalah susu awal sapi gitu ya. Terus yang kedua asam amino, vitamin B kompleks, dan yang ketiga kalsium. Dari Dr. Daniel Ruttman itu mengatakan bahwa penggunaan HGH selama 6 bulan secara teratur akan mampu memperlambat perubahan penuaan kurang lebih selama 20 tahun. Nah, manfaat dari media biang yang pertama membuat awet muda gitu kan. Terus yang kedua meningkatkan daya ingat. Nah, ini hati-hati bagi yang pelupa terus minumnya biang gitu. Kalau yang banyak utang nanti ingat utangnya gitu kan. Terus yang ketiga menambah stamina fisik dan mental. Kemudian yang keempat meningkatkan kemampuan seks gitu bagi yang sudah pastri. Kemudian mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan kekuatan tubuh.